Hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan ke acara keempat, yakni sambutan-sambutan. Namun sebelumnya kami persilahkan kepada para khotimin untuk turun dari atas panggung menuju tempat yang sudah disediakan panitia. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita mulai sambutan pertama, yakni sambutan Kepala TPQ Bidayatul Hidayah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim ulama yang kami hormati, koordinator pendidikan Al-Quran metode Qiraati cabang NTB, yang kami hormati koordinator pendidikan Al-Quran metode Qiraati Kecamatan Amanan, yang kami hormati seluruh Dewan Guru Bidayatul Hidayah yang kami banggakan, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Khotimin serta anak-anak kami para khotimin yang kami cintai. Singkatnya, para hadirin dan tamu undangan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini, hari Senin 2 Oktober 2023, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kami keluarga besar TPQ Bidayatul Hidayah dapat melaksanakan acara
rutin setiap tahun, yakni khotaman dan imtihan santri yang ke-15 yang berjumlah 38 anak. Mudah-mudahan khotaman kali ini membawa berkah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan jangan kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di acara khotaman TPQ Bidayatul Hidayah. Dan jangan kita lupa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bulannya beliau, bulan yang mulia. Makanya kita harus sering-sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, para tamu undangan yang kami hormati, kegiatan khotaman dan imtihan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga dengan menampilkan peserta dari santri yang telah menempuh kelas finishing dan telah melalui beberapa tahap ujian, yakni anak-anak kita pertama ujiannya IMTAS lembaga, yang kedua IMTAS Korjam, yang terakhir IMTAS cabang. Melalui tahapan-tahapan tersebut sehingga bisa fasih dalam membaca Al-Quran seperti yang Bapak Ibu saksikan di atas panggung. Alhamdulillah, semua ini berkatan bimbingan dari cabang maupun korcam. Untuk itu kami berdoa, mudah-mudahan para koordinator cabang maupun koordinator korcam, wabil khusus guru kami Abuya Abdul Aziz bin Agil, semoga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan umur panjang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sehingga bisa mendidik kami guru-guru TPQ Bidayatul Hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama Lembaga Bidayatul Hidayah mengucapkan banyak terima kasih kepada wali santri yang telah menitipkan anak-anaknya. Dan perlu kami sampaikan bahwa santri-santri yang khotam tahun ini ada yang menyelesaikan 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang sampai 5 tahun. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih meningkat lagi dari kualitas dan kuantitas sesuai dengan target. Alhamdulillah, kami mewakili segenap Dewan Guru TPQ Bidayatul Hidayah memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kami mendidik putra-putri Bapak Ibu semua terdapat banyak kekeliruan, kehilapan, baik tingkah laku ataupun perkataan yang sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, melalui khotaman dan imtihan ini kami dari TPQ Bidayatul Hidayah mengembalikan anak-anak
santri khotaman pada Bapak Ibu wali santri. Mudah-mudahan ilmu yang telah didapatkan dan bacaan Al-Quran yang telah dilantunkan dapat bermanfaat dan menjunjung tinggi derajat serta memberi syafaat orang tua serta guru-gurunya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kami berpesan kepada anak-anakku bahwa hari ini bukan akhir dari kalian untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Namun, hari ini adalah awal kalian untuk melangkah ke tahap selanjutnya, yakni menghafal Al-Quran. Adapun program kami di TPQ Bidayatul Hidayah, yakni ada LPD, TPKD, pra-PT-PT maupun PT-PT. Maka dari itu, kalian harus lebih semangat lagi untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Dan kami mohon kepada ibu bapak wali santri untuk tetap semangat memberikan dorongan, motivasi kepada anak-anak agar kelak harapan bapak ibu dan guru-guru semua dapat terwujud, yakni anak-anak bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala TPQ Bidayatul Hidayah atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan kedua, sambutan perwakilan wali santri yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Fahrur Rozi. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasul karim, amma ba'd. Yang terhormat Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB beserta rombongan. Yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan Ampenan. Yang kami muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru Bidayatul Hidayah dan Bapak Ibu Wali Khotimin. Yang kami cintai dan banggakan anak-anak kami para khotimin. Singkatnya, para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, alhamdulillah kami ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk menyelenggarakan khataman Al-Quran anak-anak kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya wali santri dari Muhammad Sajid Sairozi, mewakili orang tua dari murid-murid TPQ Bidayatul Hidayah. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan kesan dan pesan kami. Kami merasa sangat bangga dengan pelayanan pendidikan yang diberikan oleh para guru di TPQ Bidayatul Hidayah. Guru-guru yang sangat mensupport dan telaten mendidik putra-putra kami lebih dalam mengajarkan Al-Quran. Kurang lebih 4 tahun ini adalah pengalaman yang indah bagi putra kami dan teman-teman seangkatannya. Banyak kesan-kesan yang kami lewati, baik dalam musim hujan maupun panas, halangan-halangan dan pengalaman-pengalaman lain yang menjadi kesan bagi kami wali murid. Tapi semua itu berubah menjadi kebahagiaan pada hari ini. Terima kasih kepada guru-guru, para ustadz, semua dukungan dan bimbingan, semua ilmu Al-Quran yang diberikan selama ini sangat penting sekali untuk jenjang pendidikan putra-putra kami
selanjutnya. Semua ini tiada kata yang pantas kami ucapkan selain terima kasih yang tak terhingga kepada para guru, para ustaz-ustaz yang senantiasa mengajarkan anak-anak kami. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlimpah. Untuk anak-anak kami, para khatimin, barakallahu fi khatimil Quran. Anak-anakku semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku orang tua bangga padamu. Ini adalah kenangan dan hadiah terindah untuk kami. Semoga kalian menjadi para hafiz-hafiz Al-Quran, para ahli-ahli Al-Quran yang menjadi kebanggaan orang tua, para wali santri murid. Bersabarlah dalam mendidik anak-anak kita, karena sabar adalah kunci kesuksesan. Terutama peran-peran para ibu-ibu untuk kesuksesan anak-anak kita. Semoga perjuangan dan pengorbanan kita sebagai wali murid Allah balas dengan pahala yang berlimpah. Singkatnya, terima kasih kepada para pengajar, para guru Bidatul Hidayah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Saiful Fahru Rozi atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan terakhir, yakni sambutan Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Nusa Tenggara Barat. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang sama-sama kita muliakan guru kami Abuya Abdul Aziz bin Agil hafizahullah. Yang sama-sama kita muliakan Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB beserta rombongan. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan Ampenan. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para tuan guru. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan anak-anakku sekalian, para khatimin Taman Pendidikan Al-Quran Bidayatul Hidayah beserta wali santrinya. Singkatnya, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan, meringankan langkah kaki kita sehingga kita bisa hadir untuk menghadiri kegiatan atau majelis yang sangat mulia, yakni majelis khataman Al-Quran. Berikutnya, senantiasa kita membaca sholawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada majelis khataman pada pagi hari menjelang siang saat ini, kalau kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita sama-sama saksikan bersama tadi bagaimana proses khataman Al-Qur'an, bagaimana proses imtihan yang telah dilaksanakan oleh anak-anak kita di Taman Pendidikan Al-Qur'an Bidayatul Hidayah. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kami dari cabang NTB telah melaksanakan ujian
telah melaksanakan imtihan akhir santri dari akhir bulan Juli sampai dengan tanggal 6 Agustus kemarin, dengan jumlah peserta yang mengikuti ujian atau IMTA sejumlah 649 anak Bapak Ibu sekalian. 649 anak tersebut terbagi dari 27 lembaga secabang Nusa Tenggara Barat, di mana di bawah naungan cabang NTB saat ini alhamdulillah telah ada 49 lembaga Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan dulu ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah anak-anak kita di Taman Pendidikan Al-Quran Bidayatul Hidayah ini jumlah santri sekarang berapa? Pemandu? Jumlah santri BIHA sekitar 249 orang anak. Anak-anak yang mengikuti imtihan akhir santri dan khotaman pada pagi hari ini 38 anak. Kalau kita kalkulasikan menjadi persentase sekitar 15% dari total jumlah santri. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwasanya target ideal yang ditargetkan oleh Ki Dahlan Salim Zarkashi untuk anak-anak kita itu adalah 20% dari jumlah santri. Kalau misalkan kita memiliki santri 100 santri, maka idealnya adalah 20 anak. Tapi insya Allah di tahun-tahun berikutnya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Taman Pendidikan Al-Quran Bidayatul Hidayah sebagaimana yang disebutkan, yang didoakan oleh kepala TPG tadi, bisa meningkatkan dari segi kualitas maupun kuantitasnya sehingga bisa mencapai 20% dari total santrinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mohon doa dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kami dari cabang Nusa Tenggara Barat terus menyebarkan kembali pendidikan Al-Quran dengan metode qiraat ini. Tidak hanya dengan 49 lembaga yang telah berdiri, kami alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang telah menambah pembinaan calon guru kita di daerah timur Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sekarang telah berjalan di daerah Sumbawa. Pertama berada di daerah Dompu, itu ada 2 daerah di Calabai. Kemudian juga di daerah Dompu kemarin alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasil pembinaan kami itu sudah ada 4 orang yang sudah ditasih oleh Abuya. Kemudian di Kota Bima alhamdulillah kami mengirim 1 orang guru juga untuk pembinaan di sana. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian lintas pulau di Nusa Tenggara Timur, di ND, Flores telah kami kirim calon guru. Kemudian alhamdulillah 2 orang dari ND kemarin sudah ujian di tingkat cabang dan dinyatakan lulus, alhamdulillahirabbil alamin. Itu semata Bapak Ibu sekalian karena fikir kami di cabang Nusa Tenggara Barat ini, risau kami agar bagaimana Al-Quran ini senantiasa tersebar di seluruh pelosok negeri ini Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahulu, nah ini kita kembali ke zaman dahulu, bagaimana Ki Dahlan Salim Zarkashi, beliau ini kelahiran 28 Agustus tahun 1928 Bapak Ibu sekalian, di mana tanggal lahir beliau ini bertepatan dengan bulan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni tanggal 12 Rabiul Awal pada waktu itu. Oleh karena itu dalam kesempatan yang mulia ini kita mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian, kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diketahui oleh kita sekalian bahwasanya bapak kita, Bapak Ki Dahlan Salim Zarkashi rahimallahu taala, sejak tahun 1963 Bapak Ibu sekalian,
Sejak tahun 1963 metode qiraat ini telah diperkenalkan khususnya di daerah Semarang pada waktu itu. Namun sebelum-sebelumnya beliau ini adalah seorang pedagang keliling, Bapak Ibu sekalian. Seorang pedagang keliling pernak-pernik di daerah Semarang, di mana waktu kecil beliau dihabiskan di waktu zaman Hindia Belanda pada waktu itu. Beliau ini hanya sampai kelas 4 SR, sekolah rakyat pada waktu itu. Hampir di setiap tahun kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu berpindah-pindah tempat sekolahnya, Bapak Ibu sekalian, dikarenakan zaman pada waktu itu. Kemudian dilanjutkan dengan 1 tahun mondok pada waktu itu. Usia remaja beliau, Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu dihabiskan pertama kali di kapal Jepang pada waktu itu, di mana pekerjaan beliau pada waktu itu hanya sebagai seorang tukang cuci piring. Kemudian setelah itu beralih profesi menjadi tukang naik dan angkat tali kapal Jepang pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian. Setelah itu usia remaja beliau sampai dewasa dihabiskan dengan berdagang, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sana setelah beliau berdagang dari satu surau ke surau yang lain, dari musola ke musola yang lain, majelis yang satu ke majelis yang lain, beliau memperhatikan bacaan Al-Quran umat Islam pada waktu itu, khususnya anak-anak, Bapak Ibu sekalian. Pada waktu itu beliau perhatikan masih banyak di antara kalangan umat Islam yang bacaan Al-Qurannya belum sesuai dengan bacaan tajwid yang baik dan benar pada waktu itu. Itu di tahun 1963, Bapak Ibu sekalian. Tidak usah kita melihat tahun yang lalu, kita lihat tahun ini, Bapak Ibu sekalian. Di tahun 2022 saja, berdasarkan hasil survei Kementerian Agama di tahun 2022, bahwasanya tingkat umat Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran itu 65%, Bapak Ibu sekalian, di atas 50%. Kemudian di tahun ini, di tahun 2023, Bapak Ibu sekalian, tepatnya di bulan Maret diadakan survei kembali, bukannya menurun, justru bertambah jumlah persentase umat Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran menjadi 75%, Bapak Ibu sekalian. Banyak. Dan saya pribadi pernah diminta untuk mendengarkan, diminta untuk mengoreksi bacaan anak SMP dan SMA di Kota Mataram pada waktu itu, di tahun 2000-an. Dari satu kelas rata-rata 1 orang anak yang bisa membaca Al-Quran. Itu pun lancar, belum tentu sesuai dengan kaidah tajwid yang baik dan benar. Bahkan ada di antara anak-anak pada waktu itu yang tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Nentang membaca. Ketika kami minta baca, tidak bisa, Pak Ustadz. Setelah kami tanya, kok bisa? Belum bisa membaca Al-Quran? Oh ya, saya terakhir ngaji dulu waktu SD, waktu namatang. Setelah itu tidak pernah kami buka Al-Quran kembali. Bahasanya. Ya, dari SD sampai SMP, sampai SMA tidak pernah buka Al-Quran, sehingga sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, inilah yang menjadi fikir Bapak Kiai Dahlan Salam Zain Zarkashi. Sehingga bagaimana Al-Quran ini, padahal Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menfirmankan di dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mudahkan Al-Quran itu untuk dibaca. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Bahkan Bapak Ibu sekalian, orang buta bisa menghafal Al-Quran. Orang yang bisu, mohon maaf, ini kemarin kami melihat video, ada orang yang bisu, Bapak Ibu sekalian. Orang bisu itu tidak bisa berbicara, tidak bisa keluar kata-kata dari lisannya. Akan tetapi ketika diminta membaca Al-Quran, itu dia bisa, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, itu mukjizat Al-Quran. Kemudian ada anak yang dari segi kepala atau kecerdasannya lumpuh, Bapak Ibu sekalian. Kalau tangan kita lumpuh, tangan tidak bisa bergerak. Kaki kita lumpuh, kaki tidak bisa bergerak. Tapi ini otaknya yang lumpuh, Bapak Ibu sekalian. Kalau otak sudah lumpuh, maka kecerdasan bahkan untuk mengucapkan kata saja itu susah. Tapi Masya Allah, berkat mukjizat Al-Quran dan firman Allah, dan Allah yakinkan di situ mudah Al-Quran, dia bisa menghafal Al-Quran. Orang Lombok, Bapak Ibu sekalian, Naja, orang Nusa Tenggara Barat.
Nah, itu bukti bagaimana Al-Quran itu mudah, sehingga Ki Dahlan mengatakan di pesan beliau, jangan warisi bacaan Al-Quran yang salah, karena yang benar itu mudah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, mari tidak hanya fikir guru-guru kita di sini di TPQ Bidayatul Hidayah, tapi fikir kita semua sebagai umat Islam, bagaimana agar kedepannya umat Islam ini kembali kepada Al-Quran, kembali untuk belajar Al-Quran, sebagaimana hadis baginda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian ialah yang belajar Al-Quran dan senantiasa belajar dan mengamalkan dan mengajarkannya. Nilai khairiyah, nilai kebaikan yang Allah berikan itu tidak terbatas, Bapak Ibu sekalian. Ya, nilai kebaikan khairiyah yang Allah berikan kepada orang yang belajar dan mengajar Al-Quran itu tidak terbatas, Bapak Ibu sekalian. Satu huruf di Al-Quran itu mendatangkan 10 kebaikan. Alif Lam Mim itu berapa huruf, Bapak Ibu? 3. Alif itu 10 kebaikan. Alif itu satu huruf, 10 kebaikan. Kalau Alif Lam Mim berapa huruf jadinya? 3, berarti 30 kebaikan. Begitu yang Allah berikan balasan bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mari di kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan kedepannya Taman Pendidikan Al-Quran Bidayatul Hidayah tambah mengembangkan lagi prestasinya di bidang Al-Quran, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini adalah ada 3 pesan untuk anak-anak kita yang sudah khotaman. Anak-anakku sekalian, angkat tangan dulu dari nomor 1 sampai 38, angkat tangan. Masya Allah. Sudah sarapan? Sudah mandi? Ya, perhatikan, ini ada 3 pesan untuk kalian yang sudah khotaman, yang harus kalian lakukan setelah khotaman ini. Siap insyaallah? Ya, Masya Allah ya. Mohon maaf, sebelum kami menyampaikan 3 pesan tersebut, perlu kami sampaikan bahwasanya di Taman Pendidikan khususnya metode qiraat itu terbagi menjadi 3 kategori, Bapak Ibu sekalian. Kategori pertama untuk anak-anak usia TKQ. TKQ itu untuk anak-anak usia dari 3 tahun sampai maksimal 6 tahun, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua ada namanya kategori usia TPQ, dari 6 tahun lebih 1 hari sampai dengan 9 tahun, Bapak Ibu sekalian. Dan kategori yang ketiga usia remaja, dari 9 tahun lebih 1 hari sampai dengan usia 14 tahun. Di mana dari anak-anak yang ikut ujian kemarin, dari 649 orang anak, itu hanya 1 orang anak yang usia TKQ, Bapak Ibu sekalian. Di mana itu di bawah bimbingan Tuan Guru Syahri Ramadan, pimpinan Pondok Pesantren Darul Mustafa Nahdlatul Watan, dengan Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Quran, itu 1 orang anak dengan usia 5 tahun 4 bulan, Bapak Ibu sekalian. Itu luar biasa sekali. Nah, dan alhamdulillah juga di lembaga-lembaga yang lain terdapat anak-anak usia 6 tahun lebih sehari, lebih 1 bulan di beberapa lembaga. Usia TKB kalau usia kelas TK-nya. Kemudian yang usia TPQ itu sejumlah 152 orang anak, Bapak Ibu sekalian. Dan yang masih mendominasi adalah usia remaja dengan 429, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kedepannya anak-anak kita khususnya di Taman Pendidikan Al-Quran Bidayatul Hidayah agar tambah dini lagi usianya yang khotaman di periode-periode yang berikutnya. Sebagaimana dawuh Ki Dahlan agar anak-anak bisa khotam usia dini, Bapak Ibu sekalian. Beliau berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anak ini sebelum masuk SD, sebenarnya ya, sebelum masuk SD sudah bisa mengkhatamkan Al-Qur'annya. Usia 6 tahun lebih sebulan itu bisa menyelesaikan Al-Qur'annya. Karena Bapak Ibu sekalian, beliau berpendapat berdasarkan pesan baginda Rasulullah SAW yang mafhumnya, perintahkanlah anakmu untuk sholat di usia berapa? 7 tahun. Dan pukullah ia dengan pukulan yang pendidikan pada usia berapa? 10 tahun. Usia 7 tahun saja diminta untuk melaksanakan ibadah sholat.
di mana di dalam sholat itu tersendiri ada rukun qauli, salah satunya bacaan Al-Fatihah. Nah, oleh karena itu kalau usia 7 tahun saja kita diminta untuk diperintahkan sholat, maka sebelum 7 tahun bagaimana agar anak-anak itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, di mana di metode qiraati, cara baca Al-Quran, praktek sholat, praktek wudu, doa-doa harian diajarkan di Taman Pendidikan Al-Quran dengan metode qiraati, dengan harapan di usia 7 tahun anak-anak kita bisa melafalkan Al-Fatihah dengan baik dan benar. Ya, kembali anak-anakku sekalian, ini 3 pesan kidahlan kepada anak-anakku sekalian yang sudah khotam, dan pesan ini juga kepada wali santri dan juga kita sebagai tamu undangan secara umumnya. Anak-anakku sekalian, siap insyaallah? Ya, pesan yang pertama, perhatikan. Yang berapa ini? Yang pertama, Bapak Ibu wali santri mohon diperhatikan agar anak-anak kita yang sudah khotaman ini senantiasa menjaga bacaan Al-Qur'annya. Kami ulangi, bagaimana agar anak-anak kita yang khotaman ini senantiasa menjaga bacaan Al-Qur'annya. Bukan seperti misalkan wisuda, sudah, tapi dari dia membaca Al-Fatihah sampai An-Nas dia ulang lagi dari Al-Fatihah. Salah satu pesan beliau agar anak-anak kita senantiasa terjaga bacaannya, agar minimal mengaji di rumah 1 juz. Berapa anak-anakku sekalian? 1 juz. 1 juz itu berapa lembar? 10 lembar. Siapa yang siap ngaji 1 juz? Angkat tangan. Masya Allah. Semuanya. Ada yang siap 2 juz? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu wali santri sebagai saksi kepada anak-anaknya agar bagaimana mengawal Bapak Ibu sekalian, bukan akhir dari segalanya tapi awal perjalanan kita. Nah, pesan juga kemarin berdasarkan pesannya Abuya di persambutan-sambutan yang lainnya, agar dikhususkan waktunya, ditakyin waktunya anak-anak kita tuh kapan. Misalkan habis sholat maghrib, disepakati dari sekarang anak-anakku siap ngaji habis subuh? Siap. Nah, disepakati yang ada yang habis subuh, ada yang habis maghrib, ada yang habis isya. Bahkan bisa yang 10 lembar itu dicicil Bapak Ibu sekalian. Misalkan habis sholat itu berapa lah? 2 lembar. Itu bisa, yang penting disepakati bersama anak-anaknya, disepakati. Kalau kita tidak sepakati nanti akan lepas dia Bapak Ibu sekalian. Harus ada jam yang kita tulis di rumah. Jam anak-anak tadarus setiap habis maghrib atau setiap habis isya sebelum tidur. Itu harus ada kesepakatan. Kalau tidak ada nanti anak-anak kita akan lolos Bapak Ibu sekalian. Karena bagi Kedahlan Salim Zarkasi memerintahkan anak-anak kita untuk ngaji karena berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an karena kelak di Al-Qur'an ini akan beri syafaat bagi siapa saja yang membacanya. Ini pesan yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian untuk kita semua, untuk kembali kepada Al-Quran. Jangan hanya kita jadikan Al-Quran di rumah kita sebagai pajangan. Sekali setahun, sekali 6 bulan kita baca dia Bapak Ibu sekalian. Ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya dibaca setiap hari sesuai kemampuan masing-masing Bapak Ibu sekalian. Insyaallah ya. Siap insyaallah? Masyaallah. Nah, kalau anaknya siap, apalagi orang tuanya. Alhamdulillah. Pesan yang kedua, pesan yang keberapa? 2. Bagaimana agar anak-anak kita yang sudah khotaman ini tidak hanya pandai membaca Al-Quran, tapi juga senantiasa meningkatkan rasa kebaktian kepada kedua orang tuanya. Nah, coba anak-anakku sekalian, sekarang baca doa untuk kedua orang tua. Masya Allah, serempak ya. Bagaimana agar senantiasa meningkatkan akhlak kepada kedua orang tuanya. Ya, setiap selesai sholat, cium tangan Bapak Ibu, minta doa Bapak Ibunya ya. Insya Allah ya. Karena ridhonya Allah terdapat di ridhonya kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah ridho, pasti Allah juga akan ridho. Kemudian pesan yang terakhir, pesan yang keberapa ini?
Pesan yang ketiga, agar anak-anak kita melanjutkan ke tahapan yang berikutnya, yakni pasca TPQ program tahfiz, sebagaimana yang disampaikan oleh kepala TPQ tadi, agar khotaman ini bukan akhir Bapak Ibu sekalian, tapi khotaman ini adalah awal perjuangan Bapak Ibu sekalian untuk menghantarkan anaknya ke tahapan yang lebih mulia, di mana nanti orang tuanya bisa mendapatkan mahkota, bahkan bisa diberikan syafaat bagi anggota keluarganya yang 10 orang dijamin masuk neraka, dengan cara kita mendaftarkan kembali anak-anak kita di program tahfizul Quran atau menghafal Al-Quran, yang insya Allah nanti setelah ini, setelah khotaman, silahkan setelah dikembalikan oleh kepala TPQ tadi, daftarkan kembali di lembaga untuk mengikuti 2 program, pra PTPT dan PTPT di lembaga, insya Allah anak-anak sekalian, insya Allah. Baik, sebelum kami mengakhiri sambutan pada pagi hari ini, boleh kita berpantun ini? Boleh ya? Insyaallah. Tadi pantunnya ada di HP, sampai lupa saya bawa HP ya. Coba kami ingat-ingat kembali. Pergi manasik ke asrama haji, jangan lupa membawa kopiah. Bapak ibu yang anaknya ingin mengaji, daftarkanlah di TPQ Bidayatul Hidayah. Lagi 1 ya, lagi 1, 2, biar lengkap genap. Pergi mengaji ke Ampenan, agar bacaan menjadi fasih. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Nusa Tenggara Barat atas sambutannya.